Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita haturkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita belajar tentang sebuah ilmu yang sangat berharga, ilmu yang sangat penting, yaitu tentang ilmu bahasa Arab. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu bahasa Arab ini ilmu yang penting bagi kita selaku orang muslim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini adalah ilmu yang sudah sepantasnya untuk dipelajari bagi seorang muslim. Mengapa demikian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, bahwasanya kita kalau ingin mendapatkan kebaikan dalam agama kita ini, maka kita harus paham tentang apa yang Allah turunkan dalam agama ini. Dan kemudian ketika kita ingin memahami apa yang Allah turunkan dalam agama ini, ya kita bisa lihat bahwasanya agama ini ya bersumber dengan menggunakan bahasa Arab. Kitab suci bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, ya, nabinya berbahasa Arab. Demikian juga kitab-kitab para ulama juga berbahasa Arab. Nah, dari semua itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya pentinglah bagi kita ya selaku umat Islam ini untuk terus ya belajar bahasa Arab agar apa? Agar kita bisa semakin memahami apa yang menjadi syariat dari agama kita ini. Dan tentunya kalau seperti itu maka insya Allah kita akan semakin banyak mendapatkan kebaikan dan kebaikan yang bisa kita raih dalam kita beragama Islam ini. Maka untuk itu para jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita lanjutkan ya apa yang menjadi pelajaran kita. Masih kita belajar dari kitab Durusulullah al-Arabi al-Lighari Natiqina Biha karya Dr. Abdul Rahim yang terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah sampai di kitab jilid yang kedua ya. Kitab jilid yang kedua kita masuk di pelajaran yang ke-21. Ya, pelajaran ke-21 kita pilih kedua dan insya Allah kita sekarang akan lanjutkan kepada latihan yang ketiga dari pelajaran 21. Baik, silakan dibuka bukunya kitab jilid yang kedua halaman 148. Ya, kitab jilid kedua halaman 148. Nah, di sana mu'allif menyampaikan perintahnya kepada kita, yaitu apa? Ajib ya, anil as'ilatil atiyati bin nafi musta'milan lam. Ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya dengan nafi ya, dengan peniadaan atau penolakan ya. Musta'milan menggunakan kata lam ya. Ini sebagaimana yang sudah kita pelajari ya pada latihan sebelumnya, bahwasanya ini di latihan kedua ya, lam ini bermakna meniadakan ya, menafikan ya. Jika misalkan yadhabu menjadi lam yadhab ya, dan maknanya sama dengan ma dhahaba. Nah, maka untuk itu sekarang coba kita terapkan kaidah seperti ini di dalam latihan yang ketiga ini. Jadi kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan menggunakan lam. Baik, silakan para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nanti setelah selesai mengerjakan kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, sambil mengerjakan silakan di pause videonya dan dikerjakan. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan, sekarang coba mari kita cocokkan jawaban-jawaban dari apa yang sudah kita kerjakan di latihan yang ketiga ini. Soal yang pertama. Darosta al-lughatal arabiyyata fi baladika. Apakah kamu telah belajar bahasa Arab di negerimu? Karena jawabannya menggunakan lam, ya maka ini berarti kita masukkan kepada fi'ilnya di sini. Nah, di sini darosta. Darosta ini adalah fi'il madhi.
Nah, sementara lam ini masuknya kepada fi'il mudhari. Maka ketika kita mengikuti kaidah seperti ini, ya di sini kan ada fi'il mudhari ya, maknanya sama dengan fi'il madhi, madhaba. Nah, sekarang coba kita masukkan di sini ya. Jadi kalau darosa darosta, berarti kan pertanyaan apakah kamu sudah, ya sudah, berarti ini dijawabnya dengan adrusu ya, adrusu. Lam adrusu ya. Afan, ketika ada lam dia menjadi sukun, lam adrus ya, lam adrus. Atau bisa kita tulis ya jawabannya. Baik para pemirsa, kalau sekarang kita menulis jawabannya ya, dari kata darosa ini, darostu, fi'il madinya darosa. Nah, kemudian fi'il mudhari'nya apa? Karena saya berarti adrusu ya, adrusu. Ditambahkan lam, maka dia menjadi lam ya, lam adrus. Nah, karena ada lam maka dia sukun. Lam ya, lam adrus. Nah, kalau dibaca sambung dengan kalimat setelahnya, maka dia menjadi kasroh ya, lam adrusi ya, lam adrusi al-lughata al-arabiyata ya, fi baladi ya, fi baladi. Nah, kalau baladinya menjadi baladi. Taib. Nah, ini jawaban yang pertama ya. Taib, lalu yang kedua ya. Yang kedua ya, pertanyaannya akasarta ya, akasarta nazaratal hasan ya Harun ya. Jadi kasarta ini bentuk madhi, maka kita ambil karena akan ditambahkan lam, maka kita ambil mudhari'. Nah, jadi kasaro yaksiru, berarti ya, karena jawabannya saya menjadi lam aksir ya, lam aksir. Nah, aksir di sini disukun ya, dan di sini tidak perlu dikasroh karena diikuti dengan huruf hidup ya. Kalau tadi dikasrohkan karena dia ditemu dengan huruf sukun ya, huruf mati yang nomor 1 ya kan, adrus al-lughah. Nah, di situ lam lam komariahnya atau lam samsiahnya di situ dia sukun ya, maka kemudian di sana bisa dikasrohkan. Kalau di sini karena setelahnya sukun bertemu dengan huruf hidup, maka tidak perlu dihidupkan. Jadi lam aksir ya. Nah, taib lam aksir. Lalu nazarata ya al-hasan. Taib. Nah, jadi seperti ini ya, lam aksir nazarata al-hasan. Yang nomor 3. Taib. Yang nomor 3 pertanyaannya adzahabtum ilal muthafiyah ikhwanu ya. Apakah kalian telah pergi ke museum wahai saudara-saudara ya? Maka jawabannya kalau belum tambahkan lam, maka digunakan dengan fi'il mudhari' ya. Jadi lam zahaba, kemudian yadhabu. Kalau nahnu jadi lam nadhabu ya, lam nadhabu. Nah, karena di situ ada lam di depannya, maka dia sukun, lam nadhab ya, lam nadhab ya ilal muthafi. Nah, seperti ini. Baik, berikutnya yang keempat, dakhalta al-maktabata al-jadida ya Salma ya. Maka jawabannya lam afan, ini karena Salma perempuan ya, berarti bacanya
adakhalti ya, adakhalti. Adakhalti al-maktabata al-jadidata ya Salma. Maka jawabannya lam adkhul. Ya. Nah, di sini lam adkhul. Baik. Lam adkhul dia sukun. Nah, ketika bersambung dengan huruf yang sukun juga, di situ ada hamzah wasal, kemudian ada lam qamariyah al-maktabah. Nah, maka dia bisa kemudian dibaca kasrah juga. Nah, jadi lam adkhulil maktabata. Nah, seperti ini. Lam adkhulil maktabata. Nah, jadi dah. Baik. Nah, berikutnya yang nomor 5. Sa'alaka al-mudiro anni. Ya. Apakah kamu telah sa'alaka al-mudiru anni. Ya. Apakah telah bertanya kepadamu, yaitu kepala sekolah, tentangku. Ya, di sini ka di sini sebagai dhamir muttasil yang dia adalah maf'ul ya, sa'alaka. Berarti fa'ilnya di sini al-mudiru ya. Sa'alaka al-mudiru anni, tentangku. Nah, berarti jawabannya apa? Sa'ala mudhoreknya yas'alu. Nah, berarti kalau di sini dari ka, maka kemudian menjadi aku, berarti belum menanyaiku ya, belum bertanya kepadaku atau tidak bertanya kepadaku Pak Kepala Sekolah tentangmu, kan gitu jawabannya. Nah, berarti mengarabkannya gimana ya? Bahasa Arabnya dia menjadi lam ya, lam yas'alni ya, lam yas'alni, tidak bertanya kepadaku. Siapa? Al-mudiru. Nah, tidak bertanya kepadaku al-mudiru. Ya, di sini mudir sebagai lam yas'alni al-mudiru, berarti al di sini disukunkan ya. Lam yas'alni ya. Karena ada lam maka dia sukun, lam yas'alni al-mudiru anka ya. Nah, di sini ya jawabannya lam yas'alni al-mudiru anka. Baik, selanjutnya yang nomor 6. Fatahta an-nafidata ghurfatil mudiri ya waladu. Baik, apakah kamu telah membuka jendela ruang kepala sekolah, wahai anak? Ya, sekarang jawabannya belum, berarti lam aftah. Ya, lam aftah dia disukunkan ya, lam aftah. Nah, karena di sini sambungnya hidup maka tidak perlu dikasrohkan. Nafi data ghurfati al-mudiri. Nah, baik, ini ya jawaban-jawaban dari latihan yang ketiga. Tapi para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan apa yang telah kita jawab dari latihan yang ketiga ini ya menjadi jelas bagi kita tentang bagaimana kita menafikan sebuah kalimat dengan menggunakan lam. Ya, meskipun di sini dengan fi'il madhi ya maka bisa dijawab dengan lam, tapi kemudian ini disambungkan dengan fi'il mudhari ya, menjadi fi'il mudhari. Makna yang sama ya sebagaimana yang kita jelaskan pada latihan sebelumnya ya, jadi madhaba sama dengan lam yadhhab. Nah, di sini juga sama seperti itu ya.
Jadi kalau misalkan dalam bentuk mandinya bisa dijawab dengan ma darostu, ya saya tidak belajar, ya saya tidak pernah belajar. Karena lam adrus, ya sama, saya tidak belajar. Baiklah para pemirsa sekalian di Allah Subhanahu wa taala, ya kiranya cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan, dan semoga apa yang sudah kita bahas ini ya bermanfaat ya buat saya pribadi dan juga buat para pemirsa sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dari apa yang kita pelajari ini sehingga bermanfaat untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.